Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Jumat 29 Maret 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan mari kita awal informasi selengkapnya. Pemirsa, perayaan Jumat Agung atau perayaan Paskah di Gereja Pentakosta Indonesia Serdang Bedagai 1 diwarnai dengan kegiatan penjamuan kudus. Perjamuan kudus menyimbolkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Perayaan Jumat Agung atau perayaan Paskah saat ini sedang berlangsung kegiatan kerohanian bagi umat Kristiani di Indonesia, khususnya di Gereja GPDI wilayah Serdang Bedagai 1. Para jemaat tampak melaksanakan peribadahan dengan khusyuk dan tertib. Pelaksanaan Jumat Agung merupakan kegiatan sakral, yaitu melakukan perjamuan kudus. Pelaksanaan perjamuan kudus dilaksanakan bagi usia 17 tahun ke atas. Susanti, salah satu pekerja gereja, mengatakan perjamuan kudus merupakan sakramen yang menandakan keselamatan dari Yesus Kristus kepada seluruh umatnya. Perjamuan kudus juga menjadi bukti kasih dan rahmat Allah. Roti melambangkan tubuh Kristus dan cawan anggur menandakan darah Kristus. Walaupun dosa kekurangan, terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama Tuhan, terpujilah. Kristus dan anggur adalah darah Kristus. Jadi ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan meminum roti dan anggur tersebut, berarti kita sudah bersatu dengan Tuhan, menandakan bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan dan diampuni dosa kita. Sementara itu, jemaat gereja Frankie Kulto mengatakan perayaan Paskah kali ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada kalender pemerintah disebut wafat Isa Al-Masih, namun tahun ini dan seterusnya disebut peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus, dan momen Paskah ini membawa damai sukacita. Perayaan Paskah hari ini memang cukup berbeda, di mana tahun-tahun sebelumnya perayaan Paskah itu di kalender pemerintahan itu wafat Isa Al-Masih. Kali ini perayaan Paskah ini di kalender pemerintahan disebut dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi cukup berbeda untuk tahun ini. Tapi kiranya di Paskah ini umat Kristiani dapat merasakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Mungkin itu pesan-pesan Paskah yang saya sampaikan di hari ini. Terima kasih. Sementara Jemaat GKPI Patane merayakan Jumat Agung di Gereja GKPI Resort Patane, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba pada hari ini. Perayaan Jumat Agung berjalan dengan hikmat dan dirangkai dengan acara perjamuan kudus dan renungan mengingat detik-detik kematian Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu. Pada kesempatan ini, Pendeta Resort GKPI Patane, Dalton Simandulang, membawakan khotbah Ibrani 10 ayat 16-25 dengan tema Yesus membuka jalan yang baru dan hidup. Pendeta Resort GKPI Patane, Dalton Simandulang, dalam khotbahnya menyampaikan satu sisi Jumat Agung adalah hari tergelap, tersuram yang terjadi kepada seorang yang maha baik dan sosok yang tunduk kepada Bapa di surga. Akan tetapi karena perbuatan manusia yang melakukan penolakan terhadap yang baik, maka Yesus mengalami penghujatan dan penghancuran hingga mati di kayu salib. Sebelum Yesus hadir ke Yerusalem, pengharapan kaum Yahudi saat itu begitu besar dapat melepaskan diri dari penderitaannya. Namun hal tersebut tidak seperti yang dibayangkan, begitu juga di kehidupan sehari-hari, bahwa dalam suatu ekspektasi menjalani kehidupan tidaklah selalu seperti yang diharapkan. Jemaah harus dapat menerima keadaan yang sebenarnya dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib, tetap tunduk kepada Bapa dan mengucap syukur kepadanya. Pendeta Dalton juga menambahkan kematian Yesus Kristus merupakan pembuka selubung atau penghambat hubungan manusia kepada Tuhan secara langsung. Kematian Kristus mengingatkan kita bahwa Kristus telah membuka selubung, yaitu sebuah penghambat
yang menghambat kita untuk datang kepada Allah, sehingga secara langsung kita sudah bisa berhubungan langsung dengan Allah dan dipersekutukan dengan Allah. Pemirsa, Misa Jumat Agung merupakan hari yang sangat bersejarah dalam memperingati kematian Isa Al-Masih. Pada hari ini umat Kristiani mengikuti misa di berbagai gereja yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Beberapa gereja sudah melakukan ibadah sejak pagi hari yang diikuti oleh ratusan jemaat. Sejak pagi, satu persatu jemaat tiba di HKBP Ujung Batu Sosa untuk mengikuti misa pertama Jumat Agung yang digelar sejak pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Jumat Agung di Gereja HKBP Ujung Batu Sosa ini terbagi menjadi 3 sesi hingga petang. Jumat Agung merupakan hari wafatnya Isa Al-Masih yang merupakan hari bersejarah bagi umat Kristiani yang meyakini bahwa wafatnya Isa Al-Masih itu untuk menebus dosa umat manusia. St. Lasbrer Marbon dari Dewan Diakonia menjelaskan peringatan Jumat Agung di Gereja HKBP Ujung Batu Sosa diawali dengan ibadah, kemudian dilanjutkan dengan perjamuan kudus dan inti kegiatannya berupa peringatan kematian Isa Al-Masih. Melaksanakan ibadah dalam hal untuk meyakinkan dan mempercayai bahwa Tuhan itu mati untuk kita orang-orang berdosa. Kematian Yesus itu adalah untuk mengangkat dosa-dosa kita orang berdosa. Ya pemirsa, satu unit rumah semi permanen yang berada di Desa Purba Dolok, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, ludes terbakar kemarin malam. Inilah video amatir yang sempat direkam warga pada saat terjadinya peristiwa kebakaran satu unit rumah yang mengakibatkan 2 korban anak yang masih balita meninggal dunia. Peristiwa kebakaran yang diduga akibat hubungan arus pendek listrik ini terjadi pada saat orang tua kedua korban pergi ke warung, sementara kedua korban tidur di dalam rumah. Kepala Desa Purbadolok, Rebid Perdiaman Saragi mengatakan peristiwa kebakaran ini terjadi sangat cepat menyebabkan 2 korban meninggal dunia dan 1 unit sepeda motor yang berada di dalam rumah juga turut terbakar. Musibah kebakaran di rumah Bapak Elroy Sipayung diakibatkan terjadinya arus pendek. Pada saat itu ada anak 2 korban tidur di rumah, sementara orang tua posisi mau belanja ke Kede. Itu sekitaran pukul 21.45 WIB. Setelah orang itu pulang dari belanja dari warung, mereka sudah melihat kobaran api. Pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Simalungun tiba di lokasi setelah api berhasil dipadamkan oleh warga dengan alat seadanya. Sementara kedua korban yang merupakan kakak beradik ini dimakamkan di pemakaman keluarga tidak jauh dari lokasi rumah yang terbakar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ikuti informasi serba-serbi Ramadan. Selama bulan Ramadan, Satuan Lalu Lintas Polres Batubara menyita lebih dari 90 unit sepeda motor menggunakan knalpot brong yang menyebabkan kebisingan. Puluhan unit sepeda motor yang menggunakan knalpot brong saat ini masih diamankan di Mapolres Batubara, Kelurahan 50 Kota, Kecamatan 50. Seluruh sepeda motor tersebut merupakan hasil penindakan langsung saat razia balap liar yang digelar di sejumlah lokasi di Batubara selama bulan Ramadan. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batubara, AKP Hotlan Wanto Siahaan mengatakan razia yang dilakukan secara rutin usai sholat subuh dan sholat tarawih
bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selama ini penggunaan knalpot bronks sangat meresahkan masyarakat karena suaranya yang bising dapat mengganggu kekhusyukan masyarakat yang sedang beribadah. Untuk memberikan efek jerah, sepeda motor yang disita baru dapat diambil setelah pemiliknya mengikuti sidang pelanggaran lalu lintas dan membayar denda tilang yang ditetapkan pengadilan. Ya, untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman, kita melaksanakan kegiatan penertiban knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, artinya knalpot yang mengeluarkan kebisingan suara. Ya, di mana kebisingan suara ini dari knalpot mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Pemirsa, ribuan jemaah pengajian ibu-ibu Kabupaten Deli Serdang bersama masyarakat kemarin melaksanakan zikir dan tablik akbar di Convention Hall Lubuk Pakam, Deli Serdang. Zikir dan tablik akbar Majelis Zikir Tazkira bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang diawali dengan sholat tasbih dipandu Dr. Buya Haji Amiruddin MS. Pimpinan Majelis Zikir Tazkira Sumatera Utara Dr. Buya Haji Amiruddin MS mengatakan di bulan suci yang penuh berkah, rahmat dan pengampunan ini, langkah-langkah kita menjadi ringan untuk melaksanakan ibadah baik fardu maupun yang sunnah. Pada bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan mengerjakan sholat tarawih yang hanya dikerjakan setahun sekali, serta diwajibkan bagi umat yang beriman untuk berpuasa, karena puasa merupakan ibadah yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan agama bersifat ritual ini adalah merupakan konsep yang penting dikembangkan karena rakyat Indonesia adalah rakyat yang religius, yang guyup, yang kompak. Maka Deli Serdang senantiasa berbuat seperti ini. Alhamdulillah, kabupaten ini berkah. Harapan kita selain ini menjadi amal ibadah, yang kedua adalah merupakan usaha kita memohon kepada Allah supaya rahmat berlimpah, dan insya Allah Kabupaten Deli Serdang akan terus maju jaya sebagaimana moto daripada Bapak Bupati. Sampai saat ini kita berharapkan ini adalah kabupaten terbaik. Semoga Allah merahmati kita dan bisa berpuasa dan beribadah sampai akhir Ramadan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang, Nyonya Sri Pepeni M. Ali Yusuf Siregar, menyambut baik zikir dan tablik akbar yang dirangkai dengan menyambut Nuzulul Quran di tengah ibu-ibu pengajian. Nyonya Sri Pepeni mengharapkan di bulan suci Ramadan, kita hendaknya bermunajat kepada Allah dan memperbanyak berzikir agar diberikan kesehatan dan keimanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kaum ibu ataupun kaum perempuan yang ada di Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan tali silaturahmi dan ukhuwah, karena kaum perempuan dan kaum ibu adalah sebagai contoh untuk anak-anak dalam keluarga sesuai dengan visi misi Kabupaten Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebinekaan. Itulah insya Allah yang kami cita-citakan dan akan berkelanjutan untuk di masa-masa yang akan datang untuk kegiatan pengajian kaum ibu selama bulan suci Ramadan. Al-Ustadz Hasbi Mawardi dalam tausiahnya mengajak jemaah pengajian ibu-ibu Deli Serdang di akhir bulan Ramadan banyak-banyak beribadah, berzikir dan selalu membaca Al-Quran agar meraih berkah dari keutamaan bulan Ramadan. Ya, pemirsa, puluhan anak yatim piatu di Medan mengikuti kegiatan program Ramadan 1445 Hijriah yang diusung TVRI Sumatera Utara melalui Dharma Wanita Persatuan DWP TVRI Sumut berkolaborasi dengan Dompet Duafa Waspada melalui wisata Ramadan. Wisata Ramadan 1445 Hijriah ini diawali dengan berkunjung ke Masjid Agung Medan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah.
Selanjutnya, para anak yatim ini diajak berkunjung ke Museum dan Galeri Rahmat Shah untuk melihat satwa liar internasional dan diajak berkeliling museum untuk melihat beraneka ragam satwa liar yang ada di museum tersebut. Salah seorang anak yatim, Rafa, mengatakan ia sangat bersyukur diajak ke museum oleh pengurus Dharma Wanita TVRI Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Dompet Duafa Waspada untuk mengetahui suasana dan jenis-jenis aneka satwa liar. Sementara itu, manajer program Dompet Duafa Waspada, Halimatus Sadia, mengatakan wisata Ramadan kali ini dengan membawa anak-anak yatim ke museum dan galeri rahmat dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak sekaligus memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anak agar mereka merasa senang. Rasanya senang, bahagia. Terima kasih kepada TVRI sudah mengajak kami jalan-jalan. Semoga TVRI maju dan jaya terus. Program ini yaitu kegiatan membawa anak-anak yatim duafa, yakni berjumlah 30 orang. Satu harian ya, mulai dari tadi siang kita sholat berjamaah di Masjid Agung, kemudian dilanjutkan berwisata di Rahmat Galeri atau Museum Rahmat di Kota Medan ini. Kemudian insya Allah nanti selepas dari sini ya, setelah mengedukasi anak-anak tentang kegiatan yang ada di Rahmat Galeri ini, kita lanjut ke berbuka puasa ke TVRI Sumatera Utara. Ungkapan yang sama dikatakan Ketua Dharma Wanita TVRI Sumatera Utara, Devi Tahrizal. Kegiatan ini merupakan kegiatan ketiga bersama TVRI Sumut dalam mengisi waktu luang anak-anak di bulan Ramadan dengan diberikan edukasi pendidikan tentang agama maupun ilmu pengetahuan. Anak-anak diajak berkeliling untuk melihat ruang redaksi dan produksi hingga proses penyiaran di Studio 1 dan Studio 2, serta berbuka puasa bersama di TVRI Sumatera Utara. Wisata Ramadan bagi anak-anak yatim dan duafa yang dilaksanakan merupakan kerjasama DWP TVRI Sumatera Utara dan juga Dompet Duafa. Pelaksanaannya hari ini merupakan kunjungan ke Masjid Agung, sholat berjamaah di sana, dilanjutkan dengan Museum Rahmat Galeri, dan juga diakhiri dengan TVRI Stasiun Medan yang merupakan buka bersama anak yatim dan kaum duafa. Di sini nanti anak-anak tersebut akan melaksanakan kunjungan ke masing-masing ruangan sekaligus melihat persiapan ataupun pelaksanaan pekerjaan di Televisi Republik Indonesia. Selain berbuka puasa bersama, juga dilaksanakan pembagian bingkisan dari Dompet Duafa Waspada dan Dharma Wanita TVRI Sumatera Utara. Kita beralih ke Labuan Batu Selatan. Pemirsa, memasuki Ramadan ke-17, Mapolsek Torgamba membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat Torgamba dan pengguna jalan. Sejumlah personil dan Kapolsek Torgamba membagikan takjil berbuka puasa kepada sejumlah pengguna jalan yang melintas di depan Mapolsek. Selain itu, ibu-ibu Bayangkari juga ikut membagikan takjil kepada pengendara roda 2, sehingga tidak butuh waktu lama seluruh paket takjil habis dibagikan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengisi bulan Ramadan yang penuh berkah dengan cara berbagi. Kapolsek Torgamba AKP Ilham Lubis menyampaikan pembagian takjil kepada masyarakat Torgamba sebanyak 150 paket dan sudah dilaksanakan untuk kedua kalinya. Ini kegiatan pembagian takjil kepada masyarakat kita di Kecamatan Torgamba. Inilah harapan kita ya, ini hari baik, bulan baik, semoga segala sesuatu yang kita kerjakan diberi keringanan sama Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang kita harapkan dan keinginan masyarakat mudah-mudahan tercapai. Pemirsa, ratusan masyarakat kurang mampu di Kota Sibolga memperoleh penyaluran zakat yang berasal dari pegawai negeri sipil beragama Islam di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga. Penyaluran zakat tersebut berlangsung di salah satu gedung sekolah dasar negeri di Kota Sibolga.
Total zakat yang diterima masyarakat kurang mampu mencapai ratusan ribu rupiah. Dengan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional Kota Sibolga, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga, Masnot Hasibuan menyebutkan zakat yang diterima 700 orang lebih masyarakat kurang mampu di Kota Sibolga tersebut berasal dari potongan setiap bulan penghasilan PNS yang beragama Islam di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga. Masnot Hasibuan berharap agar uang zakat yang diterima masyarakat kurang mampu tersebut dapat bermanfaat dalam membeli kebutuhan, khususnya menjelang Lebaran nanti. Bisa dimanfaatkan, yang di sini kan mau Lebaran juga, bisa beli baju Lebaran walaupun belum sesuai yang diharapkan. Sementara itu, Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Sibolga menyebutkan tahun ini pihak Basnas Kota Sibolga menyiapkan 2.200 kupon zakat yang berasal dari ASN berzakat di lingkungan pemerintah Kota Sibolga. Kupon zakat itu diberikan kepada yang ASN berzakat. Mereka lah yang mencari mustahiknya. Lalu pendistribusiannya kami petakan beberapa kantor dan dinas. Ada yang mandiri seperti dinas pendidikan yang jumlahnya besar. Dinas pendidikan saja ini kita salurkan lebih kurang 700 fakir miskin. Tadi pagi dinas kesehatan itu 195 fakir miskin. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa Batalion Zeni Tempur 1 Dira Dharma bersama Macan Suting Cakrawala bersinergi membantu rakyat dengan membagikan paket sembako dan takjil di bulan Ramadan. Ratusan masyarakat mengantri untuk mendapatkan paket sembako di Batalion Zeni Tempur 1 Dira Dharma di Jalan Kapten Muslim Medan kemarin. Sebanyak 150 paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan mie instan tersebut diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Pembagian sembako dilakukan dengan cara menukarkan kupon yang telah dibagikan kepada masyarakat. Usai pembagian paket sembako, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian takjil kepada pengendara ojek online, abak becak, dan warga lainnya yang melintas. Komandan Batalion Zeni Tempur 1 Dira Dharma, Mayor Korps Zeni Andi Kurniawan, mengatakan bakti sosial ini dilakukan selain berbagi di bulan suci Ramadan, juga sebagai wujud TNI dekat dengan masyarakat. Baik, pada kesempatan sore hari ini kami TNI dalam hal ini Batalion Tersebut 1 Dira Dharma melaksanakan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat sekitar. Ada sekitar 150 paket bansos. Di sini merupakan wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat di lingkungan batalion kami, khususnya di daerah Helvet. Kemudian di sini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami, termasuk anggota dari kami di bulan puasa ini untuk melaksanakan ibadah Ramadan supaya kita lebih ada kedekatan antara TNI dengan masyarakat. Ketua Umum Macan Suting Cakrawala Kasim menjelaskan bakti sosial rutin dilaksanakan setiap tahunnya berupa pembagian 100 paket sembako dan 200 paket takjil. Sementara itu pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Toba menggelar pasar murah di Pasar Sirogit, Kecamatan Lagoboti, Kabupaten Toba. Pasar murah ini merupakan upaya stabilisasi harga menjelang Lebaran, khususnya jenis kebutuhan pokok dan produk UMKM setempat.
Sejumlah komoditas yang dijual di pasar murah ini diantaranya tepung roti dengan harga Rp13.000, gula pasir Rp14.000, dan beras Rp11.000 per kilogramnya. Selain itu, minyak goreng kemasan dijual Rp13.000 per liter, telur ayam ras Rp46.000 per papan, dan produk-produk UMKM setempat mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp15.000. Harga tersebut lebih murah dibandingkan di pasaran. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Toba, Kristiani Dora Siparani menjelaskan, pasar murah ini untuk mempertemukan langsung antara distributor dengan masyarakat Kabupaten Toba, sementara masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok yang berkualitas dengan harga murah. Selain sebagai upaya stabilisasi harga dan menjaga ketersediaan pasokan pangan, pasar murah gencar diselenggarakan di beberapa kecamatan untuk membantu daya beli masyarakat di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran Idul Fitri. Meski Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah sebentar lagi pemirsa, namun pedagang musiman, perlengkapan sholat dan aksesoris di Kota Pematang Siantar masih sepi dari para pembeli. Para pedagang perlengkapan sholat dan aksesoris yang membuka lapak dagangannya di sekitar halaman Masjid Raya Kota Pematang Siantar. Sejak seminggu puasa Ramadan masih terlihat sepi dari pembeli. Meski demikian tidak menyurutkan semangat pedagang musiman ini untuk terus membuka lapak dagangannya sambil berupaya menarik minat warga agar mau membeli perlengkapan sholat dan aksesoris yang dijual. Seorang pedagang musiman Ahmad Al-Fayadi yang membuka lapak dagangan di sekitar Masjid Raya Pematang Siantar mengatakan untuk tahun ini penjualan perlengkapan sholat dan aksesoris miliknya menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pedagang ini optimis dan berharap jika omset penjualannya akan meningkat dan ramai pembeli di hari kedua atau sehari menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah nantinya. Dari Kota Pematang Siantar kita beralih ke Kota Tanjung Balai. Bahan pokok umumnya dapat dibeli di lapak-lapak pedagang pasar atau toko grosir. Namun di Kota Tanjung Balai, bahan pokok dijual di Pasar Terapung. Para pedagang di Pasar Terapung di aliran Sungai Bandar Jepang, Pulau Simardan, Kota Tanjung Balai tidak hanya menjajakan bahan pokok saja. Mereka juga menjajakan barang kebutuhan dapur dengan harga murah dan terjangkau. Serunya pasar di atas perahu itu tidak hanya diburu warga yang berpuasa, namun juga warga yang membutuhkan bahan kebutuhan rumah tangga. Pedagang di Pasar Terapung menjajakan bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, sayur bayur, serta berbagai bahan kebutuhan dapur lainnya yang dibanderol dengan harga murah dan terjangkau. Pasar Terapung yang digelar sehari sejak Kamis siang hingga sore muncul dari ide atau pemikiran Kapolres Tanjung Balai AKBP Ion Edi Winara saat melaksanakan pembersihan aliran sungai tersebut. Nanti agak sore sedikit. Jadi tadi Ramadan, jadi spontanitas saja. Saya juga kebetulan sedang bersih kantor, dan belakang juga harus membersihkan, sungai juga harus dinormalisasi bersih. Sehingga timbullah ide itu, yuk kondisi ekonomi masyarakat juga butuh bantuan ini. Nah, harga melambung tinggi menjelang mungkin udah pertengahan sampai mau menjelang Idul Fitri. Belum lagi kondisi ekonomi kita, jadi kita coba berpartisipasi lah membantu. Ini murni gabungan antara kaula muda intinya, kaula mudanya Tanjung Balai, kreativitasnya anak muda Tanjung Balai yang berkolaborasi sama Polres. Kehadiran Pasar Terapung mendapat sambutan antusias dari warga yang merasa tertolong di bulan Ramadan ini karena bahan pokok tersebut dijual dengan harga murah. Terbantu omak-omak yang apa tu ada sayang kedapatan kami. Cuma lah Pak. Terlambat kami yang datang ni. Alhamdulillah terbantu ayam murah, cabai murah, semua murah.
Warga Kota Tanjung Balai berharap pasar terapung tersebut tidak hanya digelar pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi dapat digelar secara rutin. Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menemukan ratusan batang kayu hasil penebangan pohon dari kawasan hutan di Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun melakukan peninjauan setelah adanya laporan masyarakat terkait penebangan pohon di lokasi hutan yang merupakan daerah resapan air. Di lokasi ini juga ditemukan beberapa unit alat berat, eskavator, dan truk. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Daniel Silalahi, menjelaskan sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menerima permohonan dari pengusaha kayu untuk melakukan aktivitas penebangan kayu di lokasi tersebut. Namun pihaknya mengarahkan untuk mengurus izin dan dokumen penerbangan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan, Kementerian Lingkungan Hidup tidak ada mengeluarkan izin sehingga aktivitas penebangan kayu ini dianggap ilegal yang dapat merusak lingkungan. Seluas lebih kurang 22 hektar, pelayanan PHT ini merupakan pelayanan penebangan kayu rakyat yang berada di luar kawasan hutan yang proses permohonan pelayanan melalui online yang menerbitkan pelayanannya adalah Kementerian LHK CQ BPHL Wilayah 1 Medan. Sementara Kepala UPT KPH Wilayah 2 Pematang Siantar Sukendra Purba menyebutkan bahwa aktivitas penebangan kayu tersebut telah memiliki izin yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui Balai Pengelolaan Hutan Lestari atau BPHL Wilayah 1 Medan melalui online. Pemirsa, upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima di kawasan Pasar Gambir Tembung kembali dilakukan pemerintah Kecamatan Percut Situan, Deli Serdang. Meski telah berkali-kali dilakukan penertiban oleh petugas, selalu mendapatkan perlawanan dari para pedagang kaki lima yang tak ingin lapaknya digusur. Disinyalir menjadi salah satu biang kemacetan di kawasan Pajak Gambir Tembung, aparat gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan TNI berulang kali melakukan upaya penertiban dengan menggusur para pedagang kaki lima. Keberadaan lapak pedagang kaki lima di kawasan tersebut dituding menjadi salah satu penyebab kemacetan parah di persimpangan yang menghubungkan Jalan Letda Sujono, Simpang Jodoh, dan Jalan Pasar 8 Tembung. Para pedagang kaki lima tetap melakukan perlawanan dan tak bersedia jika lapaknya berjualan digusur petugas. Kericuhan kembali terjadi saat aparatur gabungan kembali melakukan penertiban di kawasan tersebut. Camat Percut Situan, A. Fitrian Syukri mengatakan pihaknya akan melakukan pemagaran guna mencegah pedagang kaki lima kembali mendirikan lapaknya. Kegiatan yang sudah berulang-ulang ini, apa itu kegiatan penertiban outputnya agar seluruh elemen masyarakat, seluruh pedagang itu bekerja sama. Kemacetan, kesemerawutan itu bukan hanya timbulkan oleh pedagang, tetapi tidak tertipan para pengguna jalan, termasuk para pembeli. Oleh karena itu, berdasarkan musyawarah, berdasarkan pertemuan, sosialisasi, edukasi, himbauan yang kami libatkan seluruh pihak, kami memutuskan bermohon kepada Pemkab untuk dilakukan pemagaran. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi pergumulan dengan seorang pengedar besar narkotika jenis sabu menggerebek bantaran rel kereta api di Tembung. Pada penggerebekan ini, petugas juga menemukan 7 mesin judi yang ditinggal pemiliknya dan dihancurkan di lokasi. Bantaran rel kereta api Tembung yang berada di Kecamatan Percut Situan, Kabupaten Deli Serdang ini digerebek petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan usai praktek penyalahgunaan narkoba dan perjudian kembali marak. Beberapa pekan lalu kawasan ini baru saja digerebek dan sejumlah pengedar narkoba berhasil ditangkap.
Pada penggerebekan ini, petugas sempat terlibat aksi pergumulan dengan seorang pengedar narkoba jenis sabu yang meronta ketika ditangkap. Pelaku bahkan berupaya membuang satu paket sabu berukuran besar meskipun berhasil digagalkan petugas. Kanit 3 Narkoba Polrestabes Medan, Ibtu Habibi Solosa menyebutkan pada penggerebekan terdapat 3 pelaku yang diduga pengedar narkoba yang berhasil ditangkap. Terdapat lebih dari 60 gram narkotika jenis sabu disita dari 3 pelaku yang kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kami mengamankan 3 orang pelaku yang 3 orang pelaku tersebut merupakan pengedar atau bandar narkoba. Dari 3 orang pelaku tersebut, BB-nya masih kita hitung. Dan ada juga ditemukan mesin judi tembak ikan yang tadi bersama-sama dengan masyarakat sudah langsung kita hancurkan di TKP. Banyak juga. Penggerebekan petugas juga menemukan 7 mesin judi jenis tembak ikan yang ditinggal kabur pemiliknya. Saat melihat petugas datang, petugas kemudian menghancurkan seluruh mesin judi di lokasi penggerebekan yang dibantu warga setempat. Pemirsa, 2 orang pria terduga jambret di Batubara babak belur setelah sepeda motor yang dikendarai hilang kendali dan masuk ke dalam parit di pinggir jalan. Peristiwa yang terjadi di Jalan Besar Simpang Dolok, Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk 50, Batubara ini membuat heboh warga sekitar. Puluhan warga langsung berkumpul di lokasi kejadian dan membantu mengevakuasi kedua terduga jambret yang tertimpa sepeda motor. Korban jambret bernama Mila mengatakan awalnya kedua pria tersebut mengikuti dirinya yang mengendarai sepeda motor seorang diri. Saat akan berbelok, tiba-tiba pelaku merampas telepon seluler miliknya yang dipegang di tangan kiri. Korban kemudian berteriak sehingga mengundang perhatian warga dan langsung mengejar pelaku. Diduga karena panik, sepeda motor pelaku terjatuh ke dalam parit. Awalnya kedua pria itu membantah telah menjambret korban dan sempat membuang barang bukti telepon seluler, namun diketahui oleh korban. Jadi dia tuh pura-pura minum, sebelum di itu dia berhenti pura-pura minum. Aku kencang, dia kencang. Rupanya pas sampai Simpang Benteng aku mau belok karena rumahku di Sukadadi, itulah mulai ditarik HP-ku. Waktu mau belok? Iya. Sempat diambil HP-nya nggak? Diambil dia bang, makanya aku menjerat karena HP-ku udah diambil. Yuk mundur yuk. Sementara Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara meringkus seorang pria yang bekerja sebagai penambal ban karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Ini ya. Ini. Pakai berapa ini? Siapa namamu? Ihsan, pakai berapa ini? Ke kebun sawit saat akan ditangkap polisi di salah satu bengkel tambal ban di Jalan Lintas Sumatera, Desa Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Batubara. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara, AKP Ferry Kusnadi mengatakan penangkapan terhadap tersangka berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkotika kepada para supir truk dengan modus tambal ban. Berdasarkan informasi tersebut, personel Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap tersangka. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 plastik klip ukuran kecil berisikan sabu dan diakui oleh tersangka bahwa sabu tersebut untuk dijual. Dia modus tambal ban. Jadi selain dia menambal ban mobil-mobil atau truk yang melintas di Desa Petatal, tepat Desa Petatal, dia juga menawarkan narkotika jenis sabu. Jadi tim berhasil mengamankan seorang laki-laki inisial HP. Ya, dari tangannya kita temukan 2 bungkus klip kecil, ya, klip kecil narkotika jenis sabu. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Toba memperingati Hari Tuberkulosis atau yang lebih dikenal dengan penyakit TBC sedunia di depan Tugu di Panjaitan, Kecamatan Paligi, Kabupaten Toba.
Dalam rangka mendukung program pemerintah pusat mengkampanyekan gerakan Indonesia mengakhiri tuberkulosis dengan menjumpai warga secara langsung saat beraktivitas dengan memberikan pemahaman tentang penyakit TBC dapat diobati dan tidak perlu takut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, Freddy Seventri Sibarani, saat dikonfirmasi mengatakan tuberkulosis atau TBC masih menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Bahkan Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai negara yang paling tinggi kasus tuberkulosisnya, sehingga setelah India. Peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia yang diperingati setiap tahunnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan dalam upaya mengatasi penyakit tuberkulosis di Indonesia, khususnya Kabupaten Toba. Freddy menjelaskan Dinas Kesehatan Kabupaten Toba akan melakukan promosi kesehatan ke seluruh masyarakat di 16 kecamatan, 19 puskesmas, dan 241 desa dengan melakukan tindakan preventif dan edukatif sedini mungkin tentang penyakit TBC, cara mencegah dan pengobatan yang dilakukan hingga tuntas. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Sabtu 30 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Alharia, Perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Sabtu 30 Maret 2024. Untuk di pagi hari, wilayah Sumatera Utara berawan, sedangkan untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, yang mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Gunung Setoli, Nias Selatan, Madinah, Tapteng, Sibolga, Samosir, Toba, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, yang mana hujan lebat terjadi di Langkat, Karo, Simalungun, Pakpak Barat, Humbahas, Tapteng, Sibolga, Taput, Madinah, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 28 Maret 2024 terdapat 3 titik panas yang mana terdapat di Tapsel, Toba, dan Deli Serdang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang terjadi sebagian wilayah pantai barat, lereng barat, pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, keluarga besar almarhum Saud Oras Dababan menggelar prosesi penghormatan terakhir dengan 2 adat, yakni Batak Toba dan Batak Karo. Prosesi ini diwarnai dengan penyembatan ulos kepada keluarga almarhum. Keluarga dan kerabat mengikuti prosesi adat kematian di rumah Saud Oras Dababan, Jalan Pasar 7, Gang Bunga Kantil nomor 29 Medan, Sumatera Utara pada Kamis siang. Saud Dababan meninggal dunia pada hari Rabu 27 Maret 2024. Pensiunan Lembaga Penyiaran Publik TVRI ini tutup usia pada umur 63 tahun. Keluarga besar almarhum Saud Oras Dababan menggelar prosesi penghormatan terakhir dengan 2 adat, yakni Batak Toba dan Batak Karo. Prosesi ini diwarnai dengan penyembatan ulos kepada keluarga almarhum. Salah satu keluarga, Putra Sitepuh, mengatakan prosesi adat kematian dilaksanakan dengan menggunakan 2 adat dikarenakan almarhum lahir dari keluarga besar Batak Toba dan istri almarhum lahir dari keluarga besar Batak Karo.
Almarhum Saud Horas Nababan akan dibawa ke gereja usai prosesi adat kematian selesai dan selanjutnya prosesi terakhir adalah pemakaman. Jadi kebetulan yang meninggalnya adalah Irbata, Batak Tapanulilah Toba. Sementara yang istrinya ini Batak Karu. Jadi sudah jalan prosesi adat tadi, secara adat dua-duanya, baik Batak Toba ataupun Batak Karu. Jadi sudah kita laksanakan tadi dengan baik. Nanti selesai ini baru kita serahkan kepada gereja GBKP. Keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik TVRI mengucapkan terima kasih atas jasanya semasa kerja dan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Saud Horas Nababan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Redi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.